Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Matius. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai UTS Sistem Pakar dengan melakukan analisis terhadap sebuah jurnal yang berjudul, sebentar, yang berjudul Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan metode forwarding chaining berbasis website. Studi kasus UPTD Puskesmas Telaga Telaga Dewa Kota Bengkulu. Nah, ini saya pikir jurnal yang menarik ya. Kita masuk saja ya ke yang pertama. Yang pertama, pengertian dari sistem pakar itu sendiri. Karena di dalam jurnal ini dijelaskan juga mengenai apa sih itu sistem pakar yang menurut beberapa ahli yang pembuatnya nge-attach beberapa pembahasannya. Yang pertama, nah, sistem pakar ini adalah suatu program komputer ya yang memperlihatkan derajat keahlian dalam pemecahan masalah di bidang tertentu sebanding dengan seorang pakar Ignizo. Nah, keahlian sistem pakar dalam memecahkan suatu masalah diperoleh dengan cara mempresentasikan pengetahuan seorang atau berupa orang pakar dalam format tertentu dan menyimpannya dalam basis pengetahuan. Nah, sistem pakar berbasis kaidah atau rule-based expert system adalah sistem pakar yang menggunakan kaidah atau rules untuk mempresentasikan pengetahuan di dalam basis pengetahuannya. Jadi, terkait di jurnal ini mereka membuat sebuah aplikasi yang diintegrasikan dengan kepakarannya. Dalam hal ini mungkin dokter melakukan pemeriksaan, di mana mereka tanamkan dalam aplikasinya. Nah, lalu di jurnal itu dijelaskan mengenai struktur dari sistem pakar itu sendiri. Nah, komponen utama pada suatu sistem pakar yang meliputi basis pengetahuan atau knowledge base, mesin inferensi atau inference engine, working memory, dan antarmuka pemakai atau user interface. Nah, struktur sistem pakar sendiri ini teman-teman dari jurnal itu ditunjukkan pada gambar ini. Pada gambar ini. Jadi ada ini user ya, knowledge base, inference engines, dan juga working memory itu. Nah, sebuah sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu yang pertama lingkungan pengembangan atau development environment. Ini penjelasan detail dari yang gambar tadi. Lingkungan pengembangan sistem pakar digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Jadi untuk nge-insert pengetahuannya gitu. Lalu lingkungan konsultasi atau consultation environment. Lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna yang bukan pakar, dalam hal ini usernya gitu, dalam memperoleh pengetahuan. Nah, aktivitas sistem dilakukan berdasarkan siklus mengenal beraksi. Nah, pertama-tama sistem mencari semua aturan yang kondisinya terdapat di memori kerja. Lalu kemudian memilih salah satunya dan menjalankan aksi yang bersesuaian dengan aturan tersebut. Nah, pemilihan aturan yang akan dijalankan ini berdasarkan strategi tetap atau disebut sebagai strategi penyelesaian konflik gitu. Nah, lalu di jurnal ini disediakan ya pemaparan mengenai metodologi penelitiannya. Nah, metode penelitian yang diterapkan di jurnal ini tuh menggunakan metode waterfall yang memiliki tahapan seperti ini. Yang pertama, requirement analysis definition. Jadi mereka melakukan analisis dan apa aja sih kebutuhan yang mereka butuhkan di dalam pengembangan aplikasi sistem pakar ini. Lalu mereka melakukan sistem and software design di mana mereka membuat desain UI dari halaman websitenya, membuat desain dari database-nya dengan menggunakan DFD. Lalu mereka juga melakukan eh, testing. Pada khususnya di sini mereka menggunakan black box testing untuk melakukan testingnya. Di sini saya cek belum mengimplementasi semacam seperti unit testing gitu. Lalu ada integration and system testing, lalu operation and maintenance. Itu jadi untuk penelitiannya mereka menggunakan metode waterfall. Nah, lalu selanjutnya di metode pengumpulan datanya. Yang pertama, mereka memaparkan ada dua metodenya. Yang pertama, mereka melakukan observasi. Nah, pengumpulan data ini dilakukan oleh penelitian, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti. Lalu yang kedua, melalui wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan pakarnya, yaitu di sini seorang dokter, Dr. Evi Suwarti. Jadi wawancara untuk mengenai perancangan dari eh, kepakaran dari aplikasinya gitu. Nah,
lalu studi pustaka. Nah, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku di perpustakaan kampus maupun perpustakaan daerah dan artikel di internet yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini seperti buku tentang sistem pakar, diagnosis gangguan tidur, pemrograman PHP and MySQL, serta mendownload artikel dan jurnal tentang sistem pakar. Jadi mereka melakukan eh, analisis dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan mengenai aplikasi atau proyek yang ingin mereka mereka buat. Dalam konteks ini mereka membaca kayak buku atau artikel tentang bagaimana cara mendiagnosa gangguan tidur. Lalu juga mereka membaca dan mencari artikel atau buku terkait dengan tools atau bahasa pemrograman dan database yang akan mereka gunakan. Dalam konteks ini, karena mereka menggunakan bahasa programan PHP dan database MySQL, mereka akan mencari informasi berupa buku atau artikel mengenai PHP dan MySQL. Seperti bagaimana cara melakukan koneksi database ke MySQL dengan menggunakan PHP, itu. Mereka juga membaca jurnal-jurnal terkait dengan sistem pakar, dalam hal ini mungkin jurnal mengenai gangguan tidur gitu. Lalu analisa sistem aktual. Nah, ini pemanfaatan sistem pakar pada bidang kesehatan digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan lebih baik. Namun masalah dalam dunia medis adanya ketidakseimbangan antara pasien dan dokter. Selain itu, sebagian besar dari masyarakat tidak terlatih secara medis. Nah, sehingga apabila mengalami gejala penyakit yang diderita, belum tentu dapat memahami cara penanggulangannya. Nah, lalu hasil dari penelitiannya, yang pertama mereka menghasilkan sebuah program ya, yaitu aplikasi sistem pakar gangguan tidur yang bisa diakses melalui website puskesmastelagadewa.com. Nah, sistem pakar ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, yang dimana sistem pakarnya terdiri dari beberapa menu. Nah, lalu mereka melakukan juga hasil pengujian yang menggunakan black box testing. Nah, pengujian dalam penelitian ini dilaksanakan oleh admin, metode pengujian yang dan juga metode pengujian yang digunakan adalah menggunakan pengujian black box testing gitu. Nah, pengujian black box testing adalah pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal dari perangkat lunak. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak ini berfungsi dengan benar, berjalan sesuai ekspektasi atau enggak gitu maksudnya. Lalu pengujian black box ini juga merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak yang dibuat. Itu. Nah, lalu nih kita masuk dalam pembahasannya lebih detail mengenai aplikasi atau proyek mereka buat, yaitu sebuah website ya. Nah, halaman yang pertama ini adalah halaman login ya, halaman yang digunakan user nanti untuk melakukan login, sehingga admin nanti dapat menginput, menghapus, mengedit, dan menyimpan data yang berhubungan dengan sistem pakar gangguan tidur. Nah, di sini ada tampilan halaman login, login admin yang ada di gambar sebelah ini ya ini. Jadi ini halaman adminnya di mana nanti kalau adminnya bisa melakukan login, lalu mereka bisa menginsert nih data-data mengenai yang berhubungan dengan kepakaran dari aplikasinya itu. Jadi ini mungkin knowledge knowledge base-nya gitu ya. Nah, lalu ketika setelah melakukan login maka akan ditampilkan halaman seperti ini nih. Nah, di sini halaman selanjutnya. Di sini ada mulai klik, ada button mulai konsultasi. Nah, ketika kita melakukan klik ke button ini, otomatis akan ditampilkan kayak gini nih, halaman hasil konsultasinya. Digital ini hanya menyampaikan kalau nggak salah ada dua page doang ya. Yang pertama page yang ini, dan yang kedua page ini. Mungkin mereka nggak lakuin secara detailnya ya, nggak apa maksudnya tidak menyediakan record atau image image screenshot dari aplikasi yang mereka buat. Mereka hanya menampilkan dua halaman ini. Tapi kalau kita lihat di sini, kita lihat ada berapa item ya, ada beranda, ada ini penyakit, gejala, eh, pengetahuan, aturan atau laporan admin dan juga login di sini. Jadi ada beberapa item nanti mungkin kalau kita kunjungin aplikasi bisa kita klik ya di sini-sini itu. Nah, penutup. Nah, dari penulisan laporan penelitian ini mulai dari tahapan analisa permasalahan yang ada hingga pengujian aplikasi sistem, maka dapat diambil kesimpulan
yaitu satu penggunaan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur ini dapat diakses melalui puskesmas telagadewa.com. Sistem pakar ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Nah, penggunaan aplikasi sistem pakar ini dapat memudahkan pengguna serta serta cepat dan cukup akurat untuk mendiagnosa penyakit yang tidak dialami oleh pasien atau masyarakat yang ingin mengetahui gejala gangguan tidur apa yang sedang diderita. Karena ini knowledge base-nya mereka dapat langsung dari ahlinya gitu. Lalu mereka melakukan analisis, mereka melalui knowledge base yang mereka input, melalui mereka membaca jurnal-jurnal artikel ilmiah mengenai kedokteran. Dalam hal ini konteksnya itu ya, penyakit gangguan tidur gitu. Nah, hasil telah dilakukan dua tahap, yaitu tahap offline dan juga online, terhadap fungsionalitas aplikasi. Menunjukkan bahwa keseluruhan aktivitas pengujian memberikan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, mereka melakukan testing, itu bebek testing, dan hasil dari testing itu eh, disimpulkan bahwa aplikasi ini sudah tepat memberikan output yang sesuai ekspektasi mereka gitu. Jadi, istilahnya aplikasinya works well ya gitu. Nah, aplikasi ini diharapkan dapat digunakan bagi kalangan masyarakat dalam diagnosa awal sebagai pencegahan penyakit yang lebih parah. Nah, sistem ini dirancang menggunakan bahasa program MySQL dan bahasa programan PHP dan database MySQL. Nah, sistem pakar yang dihasilkan mampu membantu pasien untuk mendiagnosa penyakit gangguan tidur sekaligus memberikan solusi terhadap penyakit tersebut. Ini berdasarkan knowledge 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 base yang diinput oleh si adminnya itu. Dan dari hasil pengujiannya diperoleh hasil 100% fungsionalitas berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada pengujian sistem yang dilakukan di UPTD Puskesmas Telaga Dewa, Kota Bengkulu, didapatkan gejala dan penyakit dari 7 data sampel yang ada. Nah, hasil pengujian terhadap akurasi aplikasi yang dilakukan di UPTD Puskesmas Telaga Dewa, Kota Bengkulu, di mana diagnosanya dilakukan oleh aplikasi dibandingkan dengan diagnosa yang dilakukan oleh pakar. Jadi mereka melakukan untuk ngetes ya, untuk ngetes apa aplikasi atau apa konsultasinya nih works well atau sesuai ekspektasi, mereka nge-compare nih data hasil konsultasi yang dilakukan oleh langsung dokter dan data hasil konsultasi yang di-generate oleh sistem ini. Dan mereka compare dan ya mereka menunjukkan ya hasil ini 100% tepat gitu, akurat gitu. Nah, lalu kesimpulan dan saran. Ini kesimpulan dan saran dari saya sendiri. Saya pikir jurnal berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan metode forward chaining berbasis web dengan studi kasus UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu ini sangat menarik bagi saya pribadi, di mana mereka membangun sebuah aplikasi website yang sangat bermanfaat bagi pengguna. Namun kalau dari saya sendiri ada sedikit saran, yaitu terkait UI dari website ini yang ke depan mungkin dapat diimprove menggunakan UI yang lebih sederhana dan juga fresh. Mungkin bisa mengikuti UI zaman sekarang ya, di mana kan zaman sekarang tuh UI itu lebih ingin yang UI yang 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 sederhana gitu, yang flat design gitu. Lalu juga ke depannya mungkin bisa di provide ya aplikasi kan saat ini masih berbentuk web, mungkin next time ini bisa disediakan juga aplikasinya dalam bentuk mobile gitu, baik Android ataupun iOS. Tetapi jikalau atau bisa juga eh, teman-teman di sana mengintegrasikan dengan service worker gitu untuk membuat aplikasi website dapat diinstal juga eh, diinstal gitu dengan menggunakan jadi kan kalau kita menggunakan website kan bisa kita langsung tulis di web browser gitu. Bisa http kotabengkulu.com gitu. Nah, tapi kan zaman sekarang ini user atau masyarakat lebih lebih nyaman itu menggunakan aplikasi di mana mereka tinggal di home screen handphone mereka tinggal mereka klik daripada mereka mesti buka web browser lalu ngeklikin URL-nya. Nah, oleh sebab itu saya pikir ya mungkin bisa di provide aplikasi mobile atau dibikin semacam yaitu PWA atau Progressive Web App. Mas, dari Progressive Web App itu seperti ini. Contohnya ya, Progressive Web App. Contohnya ya seperti ini nih.
Jadi kalau gini deh, contoh kalau misalnya kita di musik ya, kalau kalau kita lihat di aplikasi ini ya YouTube Musik, kita bisa melakukan gini. Ini kan website ya, ini website. Tapi kita bisa akses seperti ini, maksudnya. Ntar, kalau enggak, bentar, ya seperti ini. Ini 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 sebenarnya ini website yang sama si musik musik.youtube dengan ini. Tapi ini semacam kayak window aplikasi. Jadi itu maksudnya gini, saya sarankan aplikasi websitenya itu di web menggunakan Progressive Web App di mana nanti kita nggak perlu lagi nih kita ketik-ketik kayak gini musik.com. Kita tinggal klik aplikasinya aja gitu. Coba mungkin ini ya, coba saya kasih contoh sebentar. Sorry, mungkin. Nah, kalau kita teman-teman Monday sales tunggu CRM. sebentar, kita inikan dulu. Saya, oke, sebentar. Nah, di sini kan kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini ini kan website ya, website nih, website mereka kita buka websitenya, terus nanti kita bisa klik ini nih, tadi tuh ada button ini nih, button ini, add to home screen. Jadi eh, jadi website itu bisa dibuka seperti biasa, tapi nanti kita bisa klik ini ada button add to home screen. Nah, ketika kita klik ini, otomatis nanti akan muncul tampilannya di sini nih. Tuh nih apa di home screen dari handphone kita. Nanti kita klik lalu akan kebuka langsung aplikasinya. Tapi aplikasinya dia nggak buka browser, dia tuh tampilan tampilan kan seperti benar-benar aplikasi gitu. Jadi kalau dari saya mungkin itu ya eh, sedikit sarannya ya. Dan oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan terima kasih.